Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Kabarnya kita sekarang masuk ke materi bioteknologi pertemuan kedua. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, siapkan buku IPA-nya, silakan kalian berdoa. Semoga kita semua bisa memateri dan ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan. Nah, kita sekarang akan membahas materi tentang proses pengolahan produk bioteknologi konvensional dan juga yang bioteknologi modern. Kita akan belajar apa sih manfaat produk bioteknologi dan juga dampaknya produk bioteknologi bagi kita. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang produk bioteknologi konvensional, tentang tape atau tapai ya. Tape adalah produk bioteknologi konvensional yang berasal dari bahan pangan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan beras ketan. Tapi bisa juga kita menggunakan sukun. Kemarin tahun lalu ibu praktek sama kakak kelas kalian menggunakan sukun dan hasilnya lumayan juga. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape itu adalah sama ada 3. Jamur Aspergillus yang berperan dalam pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa sehingga rasa tape itu manis. Yang kedua adalah Saccharomyces cerevisiae berperan merubah glukosa menjadi alkohol saat proses fermentasi. Ini tanpa menggunakan oksigen sehingga ini menyebabkan aroma tape itu sangat khas. Yang ketiga, Acetobacter aceti yang berperan dalam proses fermentasi alkohol menjadi asam asetat. Jadi pada saat tape sudah dibuka, terkena udara, disitulah peran Acetobacter aceti menjadi membuat alkohol menjadi asam. Nah, bagaimana cara membuat tape? Di sini ada bahan-bahannya. Kamu menyiapkan singkong 2 kg dan juga ragi tape. Ragi tape ini mengandung mikroorganisme tadi yang diperlukan 2 keping. Cara membuatnya, kamu siapkan wadah yang tertutup rapat, boleh dari si daun pisang, boleh juga tidak. Kemudian pilih singkong dan kualitas baik, kupas dan potong kira-kira 5-10 cm, cuci bersih dengan air mengalir. Kemudian kukus singkongnya sampai matang. Setelah matang kemudian ditiriskan dan didinginkan. Selanjutnya kamu menghaluskan ragi tape. Siapkan wadah, taburi alasnya dengan ragi tape, kemudian tata singkong di atas wadah tersebut, lalu taburi atasnya dengan ragi tape lagi. Lakukan sampai merata sehingga semua singkong terbubuhi sama ragi. Tutup rapat wadah dan simpan di tempat yang hangat selama 2-3 hari, maka tapenya nanti cukup menjadi. Mudah bukan membuat tapenya? Nanti kalian akan mulai praktek ya cara berkelompok. Nah, yang berikutnya yogurt. Yogurt bahan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Nah, yogurt juga ini proses pengolahannya dengan bioteknologi konvensional. Yogurt kaya akan vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Banyak sekali manfaat jika kita mengkonsumsi yogurt. Bisa membacakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mencegah hipertensi, mengurangi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Kemudian bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarisus, dan Bifidobacteria. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya sangat mudah. Kamu bisa menggunakan 1000 ml susu segar atau susu krim. Kemudian 2 sendok makan plain yogurt yang mengandung mikroorganisme hidup. Cara membuatnya, 100 ml susu segar dituangkan ke dalam panci, kemudian panaskan dengan api kecil sampai diaduk perlahan. Kemudian setelah cukup panas, kemudian didinginkan dalam baskom yang berisi air. Jadi pancinya dimasukin dalam baskom berisi air, diaduk secara perlahan hingga suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi hangat, tuangkan yogurt plain atau yang mengandung mikroorganisme ke dalam panci tersebut. Aduk yogurt hingga rata, kemudian masukkan ke dalam stoplet bersih, tutup rapat sehingga tidak menyediakan udara bisa masuk ke sana. Kemudian inkubasikan sampai suhu 38 Celcius dan ini memakan waktu selama 7 jam. Setelah itu 1 jam, yogurt boleh didinginkan, dimasukkan ke dalam lemari es sehingga lebih awet bisa 1-2 minggu.
Ya, ini juga untuk yogurt kalian bisa praktek nanti ya. Kalian bisa memilih produk apa yang ingin kalian buat. Nah, berikutnya adalah tempe. Tempe sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Tempe ini bahan produk jurnal profesional dengan bahan dasar kedelai. Mikroorganisme berperannya itu jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosperus. Pada proses pertumbuhannya, kedua jamur ini akan menghasilkan benang-benang putih atau hipa yang membuat biji kedelai terikat dan membentuk struktur yang kompak. Cara membuatnya, bahan itu adalah biji kedelai 2 kg dan ragi tempe 1 sendok teh. Proses pembuatannya, kedelai dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian rendam selama 5 jam. Fungsinya ini untuk menghilangkan bau kedelainya. Kemudian, cuci kedelai sampai bersih, kembali. Setelah itu, rebus kedelai selama 30-45 menit. Setelah itu, setelah direbus, rendam lagi selama 1 malam. Setelah direndam 1 malam, kupas kulit ari kedelai yang telah direndam semalam, kemudian dicuci lagi hingga bersih, dan cuci dikukus lagi selama 20 menit. Setelah itu dinginkan kedelai, taburi ragi, tempe, dan aduk hingga rata, bungkus dengan menggunakan daun pisang atau plastik, kemudian difermentasi selama 2 hari dengan suhu normal. Kemudian nanti akan terbentuk hipa. Nah, produk yang berikutnya masih konvensional itu roti. Roti merupakan bahan makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung dan air. Proses pengolahannya dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Kalian pasti sudah sering kalau membuat roti ya. Nah, cara membuatnya 500 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 75 gram mentega, 2 butir telur, 1 saset susu bubuk putih, 1 saset ragi instan, setengah sendok teh garam, dan 25 ml air dingin. Untuk isian dan toppingnya bebas, terserah kalian, bisa coklat, bisa stroberi, bisa keju. Nah, tambahan olesannya untuk di atasnya itu 1 butir kuning telur dan 1,5 sendok teh mentega. Proses pembuatannya, ini masih tempe roti ya. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, gula pasir, telur, susu bubuk dan garam, aduk rata, kemudian masukkan air perlahan, lakukan hingga merata. Kemudian masukkan mentega dan ragi, aduk adonan hingga menjadi kalis atau elastis. Kemudian buat adonan menjadi bulatan besar, sesuai selera kalian, mau segi 4 atau mau memanjang. Diamkan dalam wadah tertutup kurang lebih sekitar 3-5 menit biar agak matang sedikit. Sambil menunggu, kalian bisa buat bahan olesan. Siapkan wadah kecil, masukkan kuning telur dan juga 1 sendok teh mentega. Kemudian aduk sampai terapu rata. Kemudian ambil adonan roti, lalu kempiskan, bentuk sesuai keinginan serta berikan isian. Kemudian diisi topping, diolesi dengan tadi kuning telur. Kemudian di oven kurang lebih 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang berikutnya adalah produk bioteknologi modern. Contohnya di teknik rekayasa genetika pada tanaman. Nah, rekayasa genetika pada tanaman ini dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Teknik ini dikenal juga dengan DNA rekombinan, di mana itu prosesnya mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Di mana salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Jadi tanaman transgenik ini adalah salah satu contoh dari bioteknologi modern pada tanaman. Apa sih organisme transgenik? Yaitu organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya. Contohnya di sini ada jagung yang warna-warni ya. Ada juga kedelai yang biasanya orang mengkonsumsi kedelai itu dia akan alergi gitu tuh. Tidak. Kemudian padinya, yang ini padi normal, yang sebelah kanannya adalah rice gold. Jadi warnanya kuning mengandung provitamin. Nah, teknik rekayasa di tanaman bagaimana prosesnya? Ini menggunakan bakteri Agrobacterium, di mana plasmid dari si bakteri ini diambil, kemudian DNA yang mengandung gen yang diinginkan kemudian dimasukkan ke dalam suatu organisme, ini organismenya, kemudian dimasukkan ke situ dan dimasukkan reproduksi ke sel dalam tumbuhan, kemudian dimasukkan ke dalam kromosom tumbuhan tersebut dan akhirnya tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman yang seperti yang diinginkan. Nah, kalau teknik rekayasa pada hewan ini biasanya adalah hewan-hewan transgenik. Hewan transgenik ini tujuannya itu untuk meningkatkan produksi susu, dilakukan dengan memproduksi hormon bovin somatropin atau BST dengan cara disuntikan pada sapi perah, sehingga
sapinya itu menghasilkan susu bisa 18-25% lebih baik. Atau juga pengembangan hewan transgenik yang bisa memproduksi hormon BTS. Dan yang ketiga contohnya pengembangan sapi transgenik yang tahan penyakit masitis dengan cara memasukkan gen pengkode enzim lipostapin. Yang keempat itu contohnya adalah dengan melakukan cloning. Contohnya di sini adalah hewan domba. Kemudian berikutnya manfaat bioteknologi apa sih? Manfaatnya yaitu pertama untuk meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Kayak tadi berasnya mengandung vitamin A, ada juga telur yang mengandung telurnya 2 ya. Kemudian yang kedua membahas sumber bahan makanan baru, misalkan singkong menjadi tape, air kelapa menjadi nata de coco. Yang ketiga membuat bahan makanan tahan lama, lebih awet. Contohnya tomat transgenik itu dia yang biasanya tahannya hanya 3 hari, itu seminggu sampai 2 minggu tahan tidak membusuk. Yang keempat meningkatkan jumlah bahan dengan cepat, contohnya dengan kultur jaringan, dengan menggunakan cloning pada domba. Yang kelima meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap penyakit dengan diproduksinya vaksin. Kemudian dampak bioteknologi apa sih? Dampak itu berarti dampak negatif ya bagi lingkungan. Nah, adanya organisme transgenik baik itu hewan atau tumbuhan bisa menjadi polusi gen sehingga dapat merusak keanekaragaman plasmanuta. Plasmanuta itu adalah gen-gen alami bawaan dari alam. Ya. Yang kedua, dan juga menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Kemudian bagi kesehatan, adanya alergi pada sebagian orang yang mengkonsumsi tumbuhan dan hewan hasil transgenik. Dan ini menurut kesehatan tanaman tumbuhan dan hewan transgenik ini ada yang mengatakan boleh dikonsumsi, ada yang mengatakan tidak dikonsumsi. Kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena ada dampak-dampak negatif yang memang beberapa orang merasakannya. Kenapa harus dikonsumsi? Karena untuk menghindari kelaparan. Karena seperti kita ketahui, pertumbuhan manusia semakin cepat, sedangkan produksi pangan dan hewan stabil, kadang malah menurun. Nah, dampak bagi sosial dan ekonominya, ini bagi pengusaha dengan modal besar, dia dapat mengembangkan pertanian transgenik dan kualitas panen yang lebih berkualitas, sehingga petani tradisional dengan modal yang rendah, dia tidak dapat bersaing. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.